Ranking FIFA Timnas Indonesia meroket usai hancurkan Arab Saudi, naik 5 tangga. 일단 그만큼 또 우리 미디어나 국민들이 관심이 컸기 때문에 또 성패에 있어서 Respons berkelas Shin Tae-yong terkait kritik negatif tentangnya usai Timnas Indonesia kalah dari Jepang. Tim だと思います。選手個々の、能力を見ても、ワールドカップに出場するだけの力はあると思いますし。Pelatih Jepang nilai Timnas Indonesia layak lolos ke Piala Dunia 2026, puji kinerja Shin Tae-yong. Ranking FIFA Timnas Indonesia meroket usai hancurkan Arab Saudi, naik 5 tangga. Ranking Timnas Indonesia meroket usai menghancurkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Skuad Garuda diprediksi naik 5 peringkat. VOTI Ranking memprediksi kekalahan itu membuat ranking Garuda merosot 2 peringkat dari 130 ke 132. Untungnya di laga kedua Jai Itzes dan kolega berhasil menang 2-0 atas Arab Saudi di laga kedua, Selasa, 18 November 2024. Kemenangan membuat Timnas Indonesia mendapat tambahan poin 19,16 poin. Dengan demikian skuad Garuda kini mengantongi 1135, 11 poin dan naik 5 tangga ke peringkat 127 di ranking FIFA. Ini bukan satu-satunya catatan manis buat skuad Garuda. Sebab Timnas Indonesia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah berhasil mengalahkan Arab Saudi. Selain itu, Timnas Indonesia menjadi tim pertama yang mendapatkan poin tertinggi di kualifikasi Piala Dunia zona Asia putaran ketiga mengalahkan Vietnam dan Thailand. Respons berkelas Shin Tae-yong terkait kritik negatif tentangnya usai Timnas Indonesia kalah dari Jepang. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan respons berkelas seusai banyaknya kritikan yang diberikan untuknya setelah skuad Garuda menelan kekalahan dari Jepang. Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang dalam laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Sebenarnya dalam laga ini, di atas kertas Jepang memang jauh lebih diunggulkan dibandingkan Timnas Indonesia. Namun, kekalahan skuad Garuda dengan skor telak itu membuat banyak pihak melontarkan kritikan pedas buat Shin Tae-yong. Tak sedikit yang bahkan menyamakan situasi Shin Tae-yong saat ini tak berbeda jauh dari pelatih Kim Pan-gon di Malaysia kala itu. Saat Malaysia kalah saat itu, Kim Pan-gon langsung dikritik keras, begitu juga dengan situasi Shin Tae-yong saat ini. Pelatih asal Korea Selatan tersebut banyak tekanan baik dari internal dan luar, karena ekspektasi tinggi masyarakat buat Timnas Indonesia. Tim asuhan Shin Tae-yong ini diharapkan bisa memberikan hasil terbaik dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Menanggapi hal ini, Shin Tae-yong mengaku bahwa ia memang memiliki tekanan dari berbagai pihak. Pelatih berusia 54 tahun tersebut bahkan tak menampil soal media dan masyarakat yang memberikan kritik keras kepadanya. Menurutnya, apa yang didapatkan ini karena memang masyarakat Indonesia begitu cinta dengan sepak bola. Pastinya ada tekanan, segitunya media dan masyarakat luar biasa perhatian terhadap sepak bola Indonesia, ujar Shin Tae-yong kepada awak media di SUGBK, Senayan, Jakarta, Senin, 18 November 2024. Jadi ketika kita menang atau kalah, akan banyak berita yang baik begitu juga berita negatif, ucapnya. Pelatih asal negeri Ginseng tersebut mengatakan bahwa sebagai pelatih ia memang tak bisa hanya mendengarkan berita positif saja.
Namun, kritikan pasti akan diberikan, sehingga ia pun ingin anak asuhnya bangkit dan bisa tampil maksimal di laga-laga berikutnya. Termasuk laga di depan mata Timnas Indonesia lawan Arab Saudi yang bakal berlangsung di SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 November 2024. Di posisi ini memang saya tidak bisa selalu mendengarkan omongan manis saja atau berita baik saja, kata Shin. Ketika mendapat hasil yang tidak maksimal, ya harus mendengarkan keluhan para fans, dengan begitu saya bisa evaluasi diri dan berpikir apa masalah tim kita. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut pun mengatakan bahwa untuk sepak bola ini tak bisa berubah secara instan. Untuk itu, ia menekankan kepada semua pihak bahwa sepak bola ini harus bertahap dan masyarakat pun harus sabar. Tapi memang sepak bola seperti itu, kita tidak bisa mengubah secara instan atau langsung, jelas Shin Tae-yong. Jadi saya mohon fans sepak bola Indonesia untuk mendukung sepak bola step by step dengan sabar. Pelatih berusia 54 tahun itu pun menekan bahwa ia memang bukan orang Indonesia. Namun, ia tetap akan berusaha semaksimal mungkin agar Timnas Indonesia bisa mencapai hasil terbaik. Dengan harapan bisa memenuhi target tampil di ajang pentas dunia. Meskipun bukan orang Indonesia, sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia, saya akan berusaha semaksimal mungkin, tutur Shin. Memang lolos ke Piala Dunia sangat baik, itu target yang kita mau dan ingin capai, tetapi kalau tidak lolos, mungkin kita bisa sama-sama berpikir bahwa masih ada kekurangan di tim kita, tetapi sudah ada progresnya. Memang posisi ini tidak begitu gampang dan kadang melelahkan, tetapi fans sepak bola Indonesia luar biasa memberi dukungan buat saya. Itu yang mendorong saya untuk percaya diri, dan karena itu saya berterima kasih kepada fans sepak bola Indonesia, pungkasnya. Pelatih Jepang nilai Timnas Indonesia layak lolos ke Piala Dunia 2026, puji kinerja Shin Tae-yong. Pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, menilai Timnas Indonesia layak lolos ke Piala Dunia 2026. Ia juga tidak ragu memuji kinerja pelatih Shin Tae-yong. Laga Timnas Indonesia versus Timnas Jepang itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Itu merupakan matchday 5 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan telak ini membuat Jepang semakin mantap di puncak klasemen grup C dengan koleksi 13 poin. Sementara, Timnas Indonesia masih terkunci di dasar klasemen dengan mengemas 3 poin saja. Lalu, bagaimana peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 menurut Moriyasu? Ia menilai skuad Garuda memiliki peluang terbuka untuk lolos karena punya kedalaman skuad yang berkualitas. Ya, saya rasa Indonesia punya kualitas pemain yang layak lolos ke Piala Dunia 2026, kata Moriyasu dalam konferensi pers usai laga kontra Timnas Indonesia, dikutip Senin, 18 November 2024. Pria asal Jepang itu juga mengapresiasi kinerja Shin bersama Timnas Indonesia. Menurutnya, juru taktik asal Korea Selatan itu telah melakukan pekerjaannya dengan baik dalam membawa skuad Garuda naik level. Namun, saya rasa pelatih Shin Tae-yong juga sudah melakukan tugasnya dengan baik di tengah sempitnya waktu dia untuk melatih skuad, tutur Moriyasu. Kemudian, ada juga pemain yang baru datang, itu membuat sulit bagi skuad berlatih karena waktu berkumpul mereka sempit. Namun, terlepas dari itu Shin Tae-yong melakukan tugasnya dengan baik, sambung pria berusia 56 tahun itu. Lebih lanjut, Moriyasu mengungkapkan Timnas Indonesia memiliki potensi yang lebih besar untuk bersaing di kancah internasional. Hal itu bisa terwujud jika federasi dan pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas skuad Garuda. Jika federasi dan pemerintah juga terus melakukan naturalisasi kemudian mendapatkan pemain berkualitas, saya rasa kans lolos ke Piala Dunia akan lebih besar di masa depan, tandasnya.